Pernah nggak sih kamu baru aja selesai nonton satu serial di Netflix dan boom, tiba-tiba muncul rekomendasi acara yang kamu belum pernah dengar sama sekali? Kamu coba tonton, ternyata suka banget. Atau gimana playlist Discover Weekly di Spotify itu kayak bisa baca pikiran, nyajiin lagu-lagu yang rasanya tuh pas banget buat kamu. Kelihatannya kayak sihir ya. Tapi ini bukan sihir loh, ini sesuatu yang jauh lebih keren. Ini kekuatan sains data. Jadi pertanyaannya, gimana caranya coba? Kok bisa sebuah layanan digital seolah-olah kenal kita lebih baik daripada teman dekat kita sendiri? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik layar ini. Oke, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari sihir di balik rekomendasi, terus kita intip dapurnya Netflix dan Spotify. Kita juga bakal cari tahu data apa aja sih yang mereka baca dari kita, tantangan terbesar yang mereka hadapi, dan yang paling penting, apa dampaknya buat kita semua. Yuk kita mulai aja. Jadi soal rekomendasi ajaib ini, apa yang kita rasain kayak sulap itu sebenarnya adalah hasil kerja mesin yang super canggih. Namanya mesin rekomendasi. Arsitektur digital yang nggak kelihatan tapi terus-terusan bekerja di belakang layar setiap kali kita buka aplikasi. Intinya, ada dua metode utama yang jadi otaknya. Pertama, penyaringan berbasis konten. Ini fokusnya ke apa yang kamu suka, jadi karakteristik dari film atau lagunya itu sendiri. Kedua, penyaringan kolaboratif yang fokus ke siapa yang seleranya mirip sama kamu. Keduanya pendekatannya beda banget tapi sama-sama kuat. Biar kebayang, kita langsung aja bedah kasusnya. Kita mulai dari Netflix. Kamu mungkin mikir mereka cuma ngelompokin kamu berdasarkan umur atau lokasi. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit dan jauh lebih personal dari itu. Coba bayangin ini. Netflix itu nggak cuma masukin kita ke 5 atau 10 kategori umum loh. Mereka punya lebih dari 2.000 komunitas selera. 2.000! Itu tingkat personalisasi yang spesifik banget, gila kan? Dan komunitas-komunitas ini bisa jadi sangat unik. Mungkin kamu bagian dari kelompok penggemar film aksi 80-an dengan pemeran utama wanita yang tangguh. Atau jangan-jangan kamu masuk grup pecinta drama kriminal Skandinavia yang suasananya muram. Ini nunjukin sedalam apa mereka gali selera kita. Terus gimana cara mereka ngelakuinnya? Nah, ini yang namanya penyaringan berbasis konten. Jadi, Netflix itu beneran bayar orang buat nonton dan ngasih label ke setiap detail kecil. Filmnya seram nggak? Akhirnya bahagia atau sedih? Dengan nyocokin riwayat tontonan kamu sama ribuan label ini, mereka bisa nebak tontonan kamu selanjutnya. Nah, ini bagian yang paling gilanya nih. Personalisasi ini sampai ke level thumbnail atau gambar mininya. Kalau riwayat tontonanmu itu isinya film romantis, thumbnail Stranger Things yang kamu lihat mungkin gambarnya Nancy sama Jonathan. Tapi kalau kamu suka horor yang munculnya gambar monsternya, satu acara, dua sampul berbeda, khusus buat kamu. Oke, itu tadi Netflix. Keren ya? Sekarang, gimana dengan Spotify? Kalau Netflix melihat apa yang kita tonton, Spotify mendengar apa yang kita putar. Anggap aja mereka itu kayak mak comblang musik digital yang tugasnya nemuin jodoh lagu yang sempurna buatmu. Dan Spotify ini lebih gila lagi. Mereka nggak cuma lihat judul lagu, tapi bener-bener ngebongker file audionya. Mereka analisis temponya, nadanya, kenyaringannya, bahkan sampai metrik yang abstrak kayak tingkat danceability. Seberapa enak sebuah lagu buat joget. Dan disinilah metode andalan mereka bekerja, penyaringan kolaboratif. Logikanya tuh simpel banget sebenarnya. Kalau kamu dan aku sama-sama suka lagu X, terus aku juga suka lagu Y, kemungkinan besar kamu juga bakal suka lagu Y. Ya, mirip kayak dikenalin ke temennya teman gitu deh. Tapi pertanyaannya, semua data ini datangnya dari mana sih? Mesin canggih ini kan butuh bahan bakar buat jalan. Dan bahan bakarnya itu, ya kita. Tepatnya, setiap tindakan kita, setiap sinyal kecil yang kita kirim pas lagi pakai aplikasi mereka. Nah, sinyal-sinyal ini ada dua jenis. Ada sinyal eksplisit, ini tuh pas kita secara sadar ngasih tahu mereka apa yang kita suka. Misalnya neken tombol like. Tapi yang jauh lebih berharga buat mereka adalah sinyal implisit, petunjuk-petunjuk yang kita kasih tanpa kita sadari. Coba deh perhatiin contoh-contoh ini. Kamu nonton 5 episode nonstop. Wah, itu sinyal suka banget yang kuat. Kamu nge-skip lagu di beberapa detik pertama. Itu sinyal nggak suka. Tindakan-tindakan kecil kayak gini justru ngasih data yang jauh lebih kaya daripada sekedar rating. Dan ini ngebawa kita ke sebuah prinsip utama di dunia sains data. Tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamu boleh aja ngasih rating bintang 5, tapi kalau kamu berhenti nonton di tengah jalan, algoritma tahu mana yang harus lebih dipercaya. Tindakan kamulah yang jadi kebenaran mutlak buat mereka.
Tapi secanggih-canggihnya sistem ini, ada satu kelemahan fatalnya. Namanya cold start problem. Coba bayangin kamu pengguna baru. Algoritma sama sekali nggak tahu apa-apa tentang kamu. Dia buta. Terus gimana dong cara dia ngasih rekomendasi? Pasti pernah ngalamin kan? Baru daftar layanan baru, langsung disuruh milih beberapa artis atau film favorit. Ternyata, itu bukan sekedar formalitas loh. Itu cara mereka mecahin masalah cold start ini. Pilihan-pilihan awal kamu itu ibarat benih, data pertamanya. Tanpa benih itu, mesinnya ya nggak bisa jalan, nggak bisa tumbuh. Ini informasi krusial banget yang ngasih algoritma titik awal buat mulai memetakan dunia seleramu. Sampai sini, kedengerannya kan enak banget ya, nyaman banget. Tapi selalu ada tapinya. Ada sisi lain dari koin ini, sebuah konsekuensi yang perlu kita sadari, yaitu risiko kita tanpa sadar ngebangun ruang gema digital buat diri kita sendiri. Ini yang namanya filter bubble atau gelembung filter. Jadi saking pinternya algoritma ngasih apa yang kita suka, dia jadi berhenti ngasih apa yang mungkin kita butuhin. Sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, sesuatu yang menantang. Kita jadi berisiko terkurung di dalam penjara selera kita sendiri. Jadi, lain kali kamu lagi asik-asiknya nonton, ingat satu hal ini. Kamu bukan satu-satunya yang lagi nonton. Algoritma juga lagi nonton kamu. Setiap klik, setiap jeda, setiap kali kamu memutar ulang adegan favorit, itu semua adalah data. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh lihat feed kamu di Netflix, Spotify, atau media sosial. Apakah itu dibangun untuk penemuan, buat ngebawa kamu ke tempat-tempat baru yang nggak terduga, atau apakah itu dibangun untuk kenyamanan, buat ngejaga kamu tetap aman di dalam gelembungmu? Coba deh pikirin, karena jawabannya mungkin bisa mengubah cara kamu memandang dunia digitalmu.